Halo teman-teman. Kalian tahu gak sih, di dalam psikologi kognitif itu membahas apa saja? Di dalam psikologi kognitif itu ada banyak hal yang dibahas. Nah, salah satunya yaitu pengetahuan dan penalaran. Nah, maka dari itu, izinkan kelompok 4 menjelaskan sedikit mengenai pengetahuan dan penalaran ini. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan beberapa orang, yaitu yang pertama ada saya, Sigit Martono, kedua ada Ivan, terus ada Windy, ada Aldo juga, terus yang terakhir ada Regita. Gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke penjelasannya. Pengetahuan adalah faktor penting dalam kehidupan manusia, karena dapat memberikan pengertian dan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah keputusan yang bijaksana. Pengetahuan merupakan bagian dari keberadaan manusia, yaitu pengetahuan adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Bicara mengenai pengetahuan, tidak lepas dari kata berpikir. Berpikir merupakan perbedaan yang memisahkan seseorang dengan makhluk lainnya. Nah, menurut Force dan Feedback, pengetahuan bisa dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan empiris dan pengetahuan rasional. Pengetahuan empiris lebih memfokuskan pada pengalaman panca indera dan pengamatan dengan segala fakta tertentu. Pengetahuan empiris ini juga disebut sebagai pengetahuan yang memiliki sifat a posteriori atau pengetahuan yang bisa didapat setelah adanya pengalaman. Lalu adapun pengetahuan rasional yang dialaskan pada budi pekerti atau kesadaran yang diperoleh oleh seseorang. Pengetahuan ini memiliki sifat a priori atau berasumsi sebelum adanya pengalaman dan pengambilan sebuah keputusan. Definisi penalaran. Definisi penalaran didefinisikan sebagai keterampilan untuk menghasilkan kesimpulan atau mengambil keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Penalaran berhubungan dengan proses berpikir dan memproses informasi yang diterima. Juga membandingkan informasi yang didapat dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Penalaran biasanya dilakukan dengan cara dedukatif atau indukatif. Kesimpulan dari penalaran merupakan edukatif diambil beralaskan dengan premis atau pendapat yang diberikan. Nah, yang selanjutnya ada hubungan antara pengetahuan dengan penalaran. Pengetahuan dan penalaran saling terkait. Tanpa adanya pengetahuan, maka individu tidak bisa membuat kesimpulan yang baik dalam penalaran. Pengetahuan memberikan dasar dan referensi yang dibutuhkan untuk menilai informasi dan membuat kesimpulan yang lebih tepat. Begitu juga sebaliknya, tanpa ada kemampuan penalaran yang baik, pengetahuan tidak dapat diterapkan secara efektif. Penalaran memberikan individu untuk menggunakan pengetahuan yang ada supaya membuat keputusan yang bagus dan menyelesaikan masalah yang rumit. Utami dan Sulistiawan tahun 2019. Aspek-aspek apa aja sih yang bisa mempengaruhi pengetahuan dan penalaran di dalam psikologi? Berikut ada 8. Yang pertama yaitu pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga lingkungan, yang keempat genetik, yang kelima kesehatan, keenam emosi, ketujuh bias kognitif, dan kedelapan kultur. Area otak yang berperan dalam pengetahuan dan penalaran. Berikut ini adalah beberapa bagian otak yang terlibat dengan pengetahuan dan penalaran. 1. Amigdala, yaitu gabungan saraf dengan otak yang memiliki peran dalam melaksanakan pengolahan dan reaksi terhadap emosi. 2. Hipokampus, yaitu memiliki peranan susunan pusat dalam membentuk emosi dan memori. 3. Lobus frontal, yaitu mengarahkan perilaku dan bertanggung jawab untuk menentukan hal yang baik atau buruk. 4. Talamus, yaitu mengatur fungsi sadar dan memulai proses data dari yang diterima oleh tubuh dari luar diri sebelum data dikirim ke korteks untuk merespon. 5. Lobus parietal, yaitu memiliki fungsi dalam bertanggung jawab untuk menyatukan informasi sensorik, termasuk sentuhan, suhu, tekanan, dan rasa sakit. 6. Lobus temporal, yaitu memproses informasi sensorik, terutama yang penting untuk mendengar, mengenali bahasa, dan membentuk ingatan. 7. Lobus occipital, yaitu bertanggung jawab pada pemrosesan visual utama di otak. Pandangan jarak dan kedalaman, lokasi, pengenalan warna,
identitas objek, dan pengenalan gerak objek. Yang terakhir, ke-8, korteks prefrontal, yaitu mencegah stimulus atau informasi tidak relevan dan respon yang tidak diharapkan melalui perintah. Berikut adalah contoh dari pengetahuan dan penalaran. Pengetahuan sendiri memiliki beberapa jenis. Ada pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan mengenai kenyataan atau informasi yang diketahui seseorang. Contohnya, seperti nama ibu kota atau tanggal perayaan hari raya. Lalu, ada pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang cara melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, seperti cara menanam pohon atau cara menjahit. Dan pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual merupakan pengetahuan tentang hubungan antara konsep-konsep atau ide-ide. Contohnya, seperti hubungan antara suhu dan tekanan. Berikutnya penalaran. Contoh dari penalaran adalah semua manusia ialah makhluk hidup. Karina ialah manusia. Dengan demikian, Karina adalah makhluk hidup. Dalam penalaran induktif, kesimpulan ini didapat berdasarkan dengan contoh atau generalisasi yang ditemukan dalam data. Contohnya, seperti Beatrix telah melihat 10 ikan lele, semuanya memiliki misai. Dengan demikian, semua ikan lele haruslah memiliki